Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zazarana an ma'siyatihi. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bin nubuwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu li irsadil ibadi wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila subulir rasyad. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul ladzim. Maknana wallahu a'lam bil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innal jannata tuftahu abwabuha wan naru tughlaqu abwabuha idza jaa Ramadan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, yang mana dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa dipanjangkan umur kita dan disehatkan lahir batin kita. Makanya kita dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dipanjangkan umur kita, sehat lahir dan batin kita, kita semua bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Yang mana di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang penuh ampunan, maka kita patut sebagai umat muslim dan muslimat bersyukur dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah mengetahui bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan bahwasanya siapa orang yang bersyukur kepadaku maka nikmatnya akan ditambah. Tapi siapa yang tidak bersyukur kepadaku maka kami telah menyediakan adab yang begitu pedih. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibanal Karim wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan para tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa kita semua yang mengakui umatnya. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua agar diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin Mipas Media, kewajiban atau sebagai kewajiban umat muslim dan muslimat di dalam bulan suci Ramadan adalah berpuasa. Berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, kita melaksanakan puasa harus dengan bergembira, dengan bahagia. Bukan hanya kita berpuasa dengan gembira dan bahagia, tetapi kita dengan menyambut kedatangannya bulan suci Ramadan juga kita harus berbahagia. Kita harus bahagia, bergembira di dalam menyambut kedatangannya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam hadisnya, innal jannata tuftahu abwabuha wan naru tughlaqu abwabuha. Yaitu bila mana datang bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu surga dan mengunci pintu-pintu neraka. Itu suatu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkahkan dalam bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberkahkan kepada orang yang berbahagia dalam kedatangan bulan suci Ramadan. Karena hadis baginda Nabi menyampaikan, man fariha min duhulir Ramadan, barang siapa
yang hatinya berbahagia, bergembira dalam kedatangannya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan untuk jasadnya dimasukkan ke nerakanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa Mibahas Media, di dalam bulan suci Ramadan kita harus melaksanakan berpuasa. Apa yang namanya puasa di dalam bahasa Arab yang namanya dinamakan saum atau siam, yaitu definisi menurut bahasa bahwasanya yang namanya saum atau siam itu al-imsaku an muktirin, menahan diri kita dari melaksanakan segala hal yang membatalkan puasa, seperti kita menahan diri dari haus dan menahan diri dari lapar. Bukan hanya kita menahan diri dari haus dan lapar, tetapi semua yang membatalkan berpuasa maka kita harus menahannya. Karena apa? Saya sedikit menukil di dalam kitab Safinatun Najah. Apakah boleh kita berbuka puasa di dalam keadaan tertentu? Jawabannya ada 4 hukum, yaitu dijelaskan dalam Paslun al-iftaru fi Ramadan wajibun kama fil haidi wan nupasai wajaijun kama fil musafiri wal maridi wala, yaitu hukum berbuka puasa di dalam bulan suci Ramadan, yaitu ada yang hukumnya wajib, hukum wajib berbuka dan hukum wajib qada. Berlaku untuk siapa? Yaitu berlaku untuk perempuan yang haid dan perempuan yang lagi nifas. Perempuan yang lagi haid dan perempuan yang lagi nifas, kenapa diwajibkan berbuka puasa? Karena li'anna min syaratihi an-niqa'u minhuma kulla yaumin. Karena di dalam kitab Ash'adul Ash'ari dijelaskan bahwasanya syaratnya berpuasa itu an-niqa'u, bersih dari haid dan nifas di setiap harinya. Jadi bersih dari haid dan nifas itu jadi syarat untuk sahnya berpuasa. Karena dijelaskan syarat sah berpuasa itu ada 4. Di antaranya yaitu bersih dari haid dan nifas. Yang nomor kedua, yang diperbolehkan berbuka puasa di dalam bulan suci Ramadan yaitu untuk orang yang lagi sakit. Boleh saja berbuka puasa tetapi wajib mengqada. Yang ketiga dan keempat yaitu tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Berbuka puasa boleh-boleh saja, yaitu untuk orang majnun, orang gila. Untuk orang gila walaupun dia tidak berpuasa, tidak wajib fidyah dan tidak wajib qada. Karena tidak wajib fidyah dan tidak wajib qada, bahkan bila mana orang gila berpuasa tidak sah hukumnya, tidak sah berpuasanya. Karena syarat sah berpuasa yaitu berakal. Kepikir oleh kita, bila mana tidak berakal maka tidak sah puasa kita. Pemirsa Mibahas Media, setelah melaksanakan berpuasa selama 12 jam lebih, maka untuk kita semua, yaitu untuk umat muslim dan muslimat, disunatkan untuk sholat tarawih. Yang mana sholat tarawih, padilah sholat tarawih ke malam sekarang, yaitu bertepatan dengan malam ke-22, yang mana padilahnya dikatakan di dalam atau dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin, bahwasanya dikatakan Ja'a yaumal qiyamati aminan min kulli gommin wahamin,
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa orang melaksanakan sholat tarawih ke-22, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil akhir akan mendatangkannya dengan keadaan aman. Yang pertama, keadaan aman min kulli gommin, yaitu setiap kesedihan, yaitu diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari kesedihan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan hamin, yaitu dari setiap kebingungan. Makanya bagi kita umat muslim dan muslimat dianjurkan untuk sholat tarawih, karena hukum sholat tarawih sunat hukumnya. Hadirin yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inaya usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.